Yang belum paham boleh tanya gitu. Apa udah paham semua? Gimana? Untuk pengumpulannya mau lewat Google Drive atau Classroom ya? Mas. Google Drive ya? Drive ya. Ini bentuknya video ya, video sama file ekostrukturnya. Oh, izin bertanya, Mas. Iya, boleh. Nanti itu videonya diupload kemana dulu? Ke YouTube atau di Google Drive gitu? Nah, boleh di YouTube, nanti tinggal share linknya. Boleh juga langsung ke Google Drive. Oh, Kalau berarti enggak ke gimana, Mas? Classroom aja gimana? Ke Classroom aja gimana? Boleh sih, saya ngikut aja. Apa Mas aja gitu. Classroom aja kan nanti saya buka Classroom-nya. Kalian tinggal ngirim link YouTube, link videonya atau videonya sama file ekostrukturnya. Boleh sih, Mas. Mana yang lebih mudah lah? Apa lebih mudah share YouTube dulu baru kirim linknya atau langsung ke drive-nya? Nggak masalah sih. Ini masih ada yang bingung nggak? Itu Mas, mau tanya Mas. Ya. Yang apa itu? Responsinya itu pakainya apa? Yang PLC itu kan Mas? Iya, cuman pakai itu aja. Coba pakai itu aja tuh, pakai Iya. aplikasi apa namanya tuh? Ekostruktur. Ya itu ekostruktur itu. Berarti nggak Iya. pakai yang 3D itu nggak pakai berarti Mas? Apa ya? Factory IO. Oh, nggak pakai. Untuk kelas kalian aja nggak pakai. Oke. Oke, makasih Mas. Oke. Ada pertanyaan lain? Iya, presensi masih saya yang pegang ya. Nanti saya share. Mungkin untuk tentang responsinya masih ada yang bingung, Mbak? Atau saya lanjut ke contoh soalnya? Lanjut contoh soalnya, Mas. Oke ya. Saya share dulu ya. Kayak mana soalnya? Ini soalnya langsung. Gambarannya sekalian saya jelaskan.
Ini udah kelihatan belum? Udah Mas. Nah, Mas. nah soalnya gini, dari gambar ini soalnya kalian tinggal buat programnya aja, program PLC-nya. Nah, jadi gambarannya gini ya. Untuk drivernya, ini drivernya ada 3 inputan. Ini push button semua ya, ada stop, start, sama reset. Ini biasa lah, 3 tombol biasa. Biasa kita pakai ini kan coil M. Ini semuanya pakai M ya. Ini M0, M1, M2. Ini M10, M11, M12 sampai ke M18. Jadi kalian tinggal ngikutin ini aja, ngikutin alamatnya ini. Tapi untuk buat rangkaiannya itu kalian sendiri. Jadi misalnya dari jalur pertama kan biasanya stop button, berarti tetap bikin normally open, bukan makin normally close ya, karena ini udah masuk ke I/O. Tapi kalau kalian mau pakai normally close nggak apa-apa. Nanti saya tahu kok itunya. Perbedaannya gitu. Bebas sih itu yang stop, bebas mau pakai normal open atau normally close. Karena kalian nggak pakai I/O, pakai close nggak apa-apa. Mau pakai I/O, ngeceknya pakai yang open nggak apa-apa. Untuk startnya ini ada coil M1, resetnya coil M2. Nah, gambarannya gini. Biasanya stop sama start ini terhubung. Setelah stop, garis ke start. Di bawah start ada pengunci. Setelah pengunci itu ada M10. Biasa ini rangkaian yang pertama itu safe holding. Nah, untuk reset kita tahu yang pakai reset itu barangnya cuman counter ya. Nah, counter itu yang pakai reset, berarti kita ingat kembali bahwa reset ini terhubung ke counter. Karena kita lihat sini ada counter 2, berarti reset ini terhubung ke resetnya counter 1 sama resetnya counter 2. Jadi misalnya alamat M2 ini kepake sama yang counter 1 sama counter 2. Nah, untuk ini kan lampu merah, kuning, hijau, kuning, merah. Nah, ini penggunanya sesuaikan aja nanti. Ini kita konekin. Nah, gambarannya gini ya. Ini anggap aja ada 2 persimpangan ya. Nah, ini menggunakan timer sama counter. Nah, kan kalau di persimpangan itu kan, kalau di sebelah lampu merah, di sebelahnya lampu hijau. Kalau mau ganti ke hijau, dia kuning dulu, baru ke hijau, baru ke merah yang sebelah sini. Ini bertukaran. Nah, jadi gambarannya gini. Ini push button on. Kalau ditekan, ini hidup. Nah, ini hidup terus berarti tandanya terhubung. Untuk lampu 2 ini menandakan bahwa nilai counternya sudah terpenuhi. Ini kan misalnya kita anggap ini nilai counter 3, yang di sini 4. Berarti setelah hijaunya 3 kali, ini hidup. Setelah hijaunya ini 4 kali, ini hidup. Dan kalau dua-dua ini hidup, rangkaian ini semuanya mati. Jadi kayak gini ya, saya gambarkan. Ini videonya, ini jelas kan Sergio-nya? Nggak patah-patah? Jelas Mas. Jelas Mas. Oke. Ini saya jalankan running. Ini hidup. Ini merah, ini hijau. Kita tunggu ya. Nah, ini kuning. Baru pindah ke merah. Dari sini hijau kuning, nanti hijau merah, nanti ke kuning lagi, baru ke hijau lagi, sama ke merah lagi. Nah, kuning, nah hijau. Berarti kan yang di bawah ini, yang sebelah kanan, ini hijaunya udah 2 kali. Yang ini baru sekali. Ini udah 2. Nah, ini masuk ke 2. Nanti kalau ini udah hijaunya udah 3 kali,
lampu yang pertama hidup. Ini hidup terus ya, yang lampu indikator on ini hidup terus. Ini kuning, nanti ini ke hijau. Udah 3 kali hijau ini, nah ini hidup. Ini kan hidup. Tapi ini masih hidup, rangkaian masih berjalan ya, jalan. Nanti kalau lampu ini udah hidup, ini harus 4 kali kedipan. Ini kan, nah, ini udah 3, ini hidup. Pas keempat, nah ini mati. Ini programnya mati ya. Kita lihat ini mati nanti. Tunggu berapa detiknya, dia mati. Nah, udah mati semua kan? Nah, gimana? Ini kalau kita running nggak mau. Ini saya running nggak mau. Karena nilai ini udah terpenuhi, nilai 2 ini. Ini kan counter pertama. Kalau hijaunya udah 3 kali hidup. Counter kedua, kalau hijaunya udah 4 kali hidup. Syarat mematikan panel ini, program ini, lampu semuanya ini, itu syaratnya harus nilai counter pertama dan nilai counter kedua perhitungannya sudah terpenuhi. Kalau yang satu terpenuhi, yang satu belum, ini programnya yang di sini lampu ini on, nggak mati. Jadi kalau yang kedua udah penuh, ini udah 4 lah. Yang lampu hijau yang di kedua ini yang kanan, baru semuanya mati. Di running nggak bisa. Cara runningnya lagi, itu harus di reset. Lampu ini mati. Kita reset. Nah, lampu ini mati, baru bisa kita running lagi. Nah, kalau matiin darurat, bisa. Ini kalau dimatiin ini kenapa ini belum mati? Karena ini penggunanya TP. Tapi ini mati juga setelah nilai detiknya lah terpenuhi, dia mati. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat ini yang masih belum jelas gitu. Mas izin bertanya, Mas. Oke, boleh. Berarti ini gambaran programnya ini digunakan untuk menghitung kedua barang dalam waktu bersamaan ya, atau dua lampu ini? Nah, dua lampu ini bukan bicara tentang barang ya, tapi bicara tentang ini lampu ini kan anggaplah persimpangan lah. Saya bilang ini yang kiri ini itu persimpangan pertama, yang kanan persimpangan kedua. Jadi yang di atas counter pertama itu menghitung jumlah hidupnya lampu hijau yang pertama. Nah, ini udah kita atur counternya 3 kali. Yang di bawah kita atur 4 kali untuk hidupnya ini. Jadi kalau sudah terpenuhi nilai ini, dua-duanya hidup, ini programnya mati semua. Bingung nggak? Iya, Mas, sudah paham. Untuk lampunya jika sudah terpenuhi, maka programnya akan mati gitu kan, Mas? Nah, iya udah otomatis Jadi mati. 1, 2 ini jika ada yang belum, programnya juga masih hidup gitu, Mas? Masih hidup. Kalau yang counter pertama kita bikin 1, yang counter kedua kita bikin, misalnya kita bikin 10 gitu. Ya berarti nunggu dua-duanya ini hidup, baru programnya mati. Mungkin saya cepetin lah, yang di atas 2, yang di bawah 3. Saya rubah dulu ya.
Nah, ini udah saya atur ya. Lampu hijau 2 kali hidup, dan lampu yang hijau kanan itu 3 kali hidup. Baru ini hidup, ini hidup. Ini terhitung 1 ya. Nah, ini udah hitung 1, dan ini 1. Berarti ini udah punya nilai 1, ini udah punya nilai 1. Nah, ini udah nilai 2, yang di sini berarti udah ya, kalau ini udah ketiga ini hidup. Nah, ini udah 2, yang ini hidup. Tapi ini programnya masih berjalan ya. Nih. Lampu on masih hidup. Nanti yang setelah ini 3, nah ini udah 3, ini hidup dua-duanya, dan ini mati. Tapi ini programnya juga mati ya. Ini hidup karena menggunakan timer TP. Nah, udah. Ini nggak bisa hidup lagi. Nah, syaratnya harus direset. Mana ada yang masih bingung? Coba masuk lagi Mas, coba Mas. Mau diulang lagi gitu? Iya, coba. Nah, gini aja. Kita bikin yang di atas 1, yang di bawah 3. Biar beda ya, beda di bawah 3 ya. Nah, ini saya running lagi. Yang bawah, yang kanan bawah udah hitungan 1. Ini saya atur yang ini 3, yang atas 1. Nah, yang atas hidup karena 1, yang kanan 3 ya. Ini masih jalan. Nah, yang kanan 2. Ini masih jalan. Yang kiri 1 tadi. Gimana kalau yang kiri udah ngitung 2, harusnya ini mati gitu? Enggak, karena di programnya sudah dibatasi. Nah, kalau ini udah hitungan 1, dia nggak bakal baca lagi. Ini tetap hidup. Nah, ini udah ini udah 3 kali, ini dua ini hidup, nah ini mati. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Mas, izin bertanya, Mas. Oke. Untuk rangkaian bawaannya itu bisa dilihat nggak, Mas? Itu pakai apa namanya yang panjang itu nggak? Yang ada kotak-kotaknya itu nggak? Yang mana? Yang kotak dalam misalnya, atau cuma pakai komponen yang putih sama tiang aja tuh? Ini tiang doang. Oh, tiang doang. Cara buatnya gini ya. Ini di sini ada. Kita punya tiang
Di sini tiang. Panel. Nah, ini ada push button on, push button off, sama reset. Ini indikator on. Nah, ini udah jadi kan. Baru kalau membuatnya, ini lagi tiangnya. Nah, lampunya biasa pakai lampu yang di sini. Merah. Kuning. Bisa ditarik. Sama ya. Kayak gitu ya buatnya. Baik Mas, makasih Mas. Oke. Satu lagi yang bertanya Mas. Untuk lampu yang warna kuning itu fungsinya apa Mas ya? Menghitung apa dia? Oh, kuning sama merah ini nggak ngaruh. Kita menghitung lampu hijaunya aja. Kalau Oh. kalian mau menghitung lampu merahnya bisa aja. Counternya diarahkan ke yang lampu merah. Kita hitungnya yang lampu hijau aja. Terus lampu kuning menyala dengan lampu merah menyala itu menandakan apa? Kan di persimpangan jalan kan lampu merah, ada lampu merah, kuning sama hijau. Oh iya ya, paham Mas. Jadi yang kita hitung salah satu. Kalau kita hitung merahnya aja bisa. Apakah merah sama hijau sama, perhitungannya sama. Karena antara lamanya lampu hijau sama lampu merah kan sama. Karena ini dua persimpangan yang sama. Kalau misalnya yang ini merahnya lebih lama, nanti yang hijau di sini merah juga dong, gitu kan? Jadi susah. Jadi yang kita hitung hijaunya aja, berapa kali hidup. Ini hijaunya berapa kali hidup. Kalau yang kita hitung kuning berarti 2 kali lipatnya. Karena sebelum menuju merah, dia harus kuning dulu. Sebelum menuju hijau, dia harus kuning dulu. Jadi yang dihitung yang hijaunya aja. Ada yang mau nanya lagi?
Mas, itu untuk lampu tombol apa namanya yang hijau komponen yang atas sama yang bawah itu sama aja ya, Mas? Yang mana? Tombol atau yang lampu? Yang tombol sama lampu itu beda ya, Mas? Oh, beda. Oh, beda Tombol, ya? Oh iya ya. kalau tombol dipijit gini ya, ditekan. Kalau yang Oh iya, lampu nggak bisa ditekan. ditekan. Iya. Dilihat dari dekat beda sih ini. Di drivernya itu Berarti Mas, ada ini. indikasi perhitungannya itu di ketika lampu hijau itu ya, Mas, ya, yang di bawahnya itu. Ya, lampu hijau. Kalau untuk perhitungannya itu ada ketentuan nggak, Mas? Misalnya yang sebelah kiri ini 1 kali atau yang sebelah kanan itu berapa kali gitu? Oh, nggak ada, nggak Nggak ada ngaruh, ya? nggak apa-apa. Terserah berarti ya, Mas ya. Terserah. Yang penting Kalian di programnya jalan gitu. iya, programnya jalan. Sesuai dengan inilah itunya gambarannya. Tapi kalau buat berapa lama, misalnya di merah kita bikin, ini kan saya bikin 10 detik merah, yang ini kuning 3 detik, yang hijau 10 detik. Kalau mau lebih cepat nih, saya bikin 5, ini saya bikin 2, ini saya bikin 5, boleh. Hitungannya lebih cepat. Tapi intinya sama gambarannya gitu. Kan itu cuma pengaruh di timernya aja. Kayak apa? Kalau untuk rangkaiannya udah pasti sama antara punya saya sama punya kalian. Kalaupun ada beda, nggak apa-apa. Toh hasilnya sama gitu. Seminggu kok. Soal kalian sama yang lain sama ya, sama. Cuman beda dikit aja, beda dikit. Berarti kita itu buat video ya, Mas? Apa? Berarti buat video responsinya. Iya, buat video. Untuk durasinya bebas atau Nah, durasinya bebas. Kalau kalian bisa lebih cepat ya nggak apa-apa. Yang penting lebih jelas aja gitu. Nanti kan gini, kok Mas di video lagi buat itu sulit dong? Enggak juga. Kan sebelum kalian ngerekord, kalian kan sudah punya gambarannya gitu, udah buat dulu, udah buat. Nanti kalian tinggal pasang-pasang aja gitu. Karena ini kan karena ini agak lama. Kalian kan gak buat yang ini, buat yang di ekostruktur. Ekostrukturnya itu cuman ada berapa rung sih? Kalau bikin jadi dikit rungnya bisa. Cuman ada 6 rung kok. 7 rung di saya. Mas, berarti kita jelasin di rangkaian ekonya ya, Mas? Iya, di ekonya. Mau lihat hasilnya, misalnya lihat hasilnya kayak kalau ini kan hasilnya udah ada di sini gitu. Nah, kalau kalian hasilnya nanti di ekostrukturnya aja. Kebaca kok di ekostruktur gitu. Ini kan output ekostruktur kan nanti disalurkan ke sini, dihubungkan ke sini. Jadi kalau di ekostruktur itu kan ada penguncinya M10. Nanti kan saya lihat juga M10 hidup. Nah, ini tandanya hidup. Nah, kan udah dikasih gambaran kayak sini M10, baru ada M11, M12. Kan ketahuan juga gitu. M11 itu hidup. Kalau yang M11 hidup, berarti yang merah. Nah, ini harus hidup. Baca gitu loh. Kalau kalian membuat ini juga, kalau paham nggak apa-apa. Tapi nanti kalian ke situ juga kok. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, izin bertanya, Mas. Ya. Ini rangkaian pakai counter enggak ya?
atau Pakai. pakai timer? Oh ya, berarti emang pakai counter ya untuk menghitung. Ya itu aja Counter. Mas. Yang lampu yang kanan ini itu counter ya. Yang ini, yang atas ini itu berdasarkan counter. Inputan counternya diambil dari yang ini, ini M pula. Lampu hijau sama ini. Oke, counter. Berarti Sedangkan- lampu hijau yang di atas itu counter apa Mas? Nah iya, output counter kalau nilainya sudah terpenuhi, perhitungannya sudah terpenuhi, yang ini hidup. Nah, nilai counter yang dari sini inputannya udah terpenuhi, yang ini hidup. Lampu ini berdasarkan timer, yang ini berdasarkan counter. Yang ini rangkaian biasa, scaffolding biasa. Jadi sebelum buat programnya, buat yang scaffolding dulu, ada stop, start, sama lampu. Nah, sama reset ini ingat, reset ini cuman ada di counter kan biasanya. Berarti ini terhubung ke counter. Ini saya kirim link presensinya ya. Oke, itu presensi bisa nggak? Oke. Mana ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk durasi tadi bebas Mas ya? Bebas. Bebas, oke. Baik Mas. Pakai alamat yang sama dengan yang sini. Oke Mas, baik Mas. Oke. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, izin bertanya Mas, itu soalnya apa itu cuma gambarannya ya? Oh, ini soalnya udah. Oh, oke Mas. Aman udah ini soalnya kok. Berarti nggak ada soal Cuman tulisnya kan? soalnya bentuk video. Nanti malam saya upload video penjelasannya. Ini sama seperti ini gitu loh. Kalau saya bikin berbentuk teks, itu kayak hampir sebagian orang bingung juga sih memahaminya ini gimana maksudnya gitu. Jadi saya buat video, nanti kalian lihat videonya aja gitu. Video sama sih seperti ini penjelasannya. Nanti kalian lihat. Maksudnya itu kayak timernya gitu loh, berapa detiknya gitu loh Mas. Nah, timernya Terserah itu ya Mas ya. terserah, kan itu nggak ngaruh ke hasil runningan timernya. Oke Mas, makasih. Kalau kalian bikin lebih cepat, nggak apa-apa, 5 detik, ini berapa detik, 3 detik, yang di bawah 5 detik nggak apa-apa. Kan nggak ngaruh juga ke hasil gitu kalau untuk timernya. Cuman kita nunggu aja hasilnya gimana. Gimana, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ini udah pada absen semua kan? Udah Mas. Oke. Ini sebelum kita kirim, mungkin ada yang perlu kita bahas lagi nggak? Apa gitu yang perlu kita bahas?
Berarti udah aman. Aman ya? Sepertinya aman, Mas. Oke. Berarti perkuliahan hari ini cukup hari ini aja ya? Cukup sampai sekarang ya? Mas mau nanya sedikit boleh Mas? Boleh, boleh. Di luar materi Mas. Apa namanya? Berarti minggu ini kan pertemuan keberapa? Ke-6 ya Mas? Atau ke-7 sekarang? Ke-6 ya Mas? Ini udah ke-7. Oh ke-7 ya Mas? Berarti langsung responsinya ini pergantian UTS-nya tuh Mas? Iya. Kalian kerjain dari sekarang, UTS-nya kalian nggak masuk lagi. Maksudnya besok setelah UTS selesai. Masih Mas. Oke. Jadi nggak terganggu lah UTS kalian. Cukup mungkin Mas. Cukup ya? Ada yang ditanya lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin perkuliahan hari ini akan saya akhiri. Untuk responsinya, silahkan dikerjakan secepatnya. Itu lebih baik, biar nggak ada kendala buat hari selanjutnya. Usahakan kerjainnya ini ya sendiri. Kalau sama temennya mungkin pasti ketahuan gitu. Kalau yang nggak punya device-nya, saya ingatkan kembali ya, sudah dari awal kita carakan bahwa ini harus pakai software ya. Mungkin seharusnya kalian pakai I/O, tapi karena mengingat ada sebagian yang laptopnya kurang kuat, jadi untuk responsi yang pertama kalian masih pakai Eco strukturnya, nggak pakai I/O-nya. Kalau buka yang Eco mungkin enteng lah gitu. Untuk recordnya pakai apa? Cari yang paling ringan lah gitu. Kalau pakai OBS bisa, ya pakai OBS. Kalau misalnya pakai Zoom bisa. Kalian buat Zoom sendiri, nanti kalian record sendiri, bisa. Nanti filenya dikirim ya, file yang Eco strukturnya. Kalau mau video dikirimnya pakai zip boleh. Jadi dalam ada folder programnya sama videonya di zip baru dikirim boleh. Atau dikirim langsung video sama filenya juga boleh. Sampai sini paham ya? Mungkin untuk lebih jelasnya nanti di soalnya aja saya jelaskan lagi. Jadi biar kalian ingat lagi. Baik Mas. Oke. Baik, Mas. Udah ya, kita akhiri perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah join pada perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Salam. Oke, Mas. Halo. Oke, Mas. Oke.